Shalom, shalom, shalom. Saudara-saudara, kita mau membagikan tentang berdoa bersama keluarga. Ibadah bersama-sama adalah sesuatu yang indah tentunya ya. Tapi banyak halangan yang kita hadapi. Bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini? Salah satu dari ibadah adalah tidak hanya berdoa, membaca Alkitab, membicarakan, merenungkan bersama-sama dengan keluarga. Apa kata firman Tuhan yang diperintahkan kepada kita, kepada khususnya orang-orang tua, untuk keluarganya, yaitu seisi rumahnya, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku, berdoa adalah sesuatu ibadah, saya katakan tadi ya, tentunya ya. Membawa keluarga untuk berdoa sesuatu yang tidaklah mudah, saudara. Artinya membawa seluruh anak-anak kita sama-sama, kita bapak-bapak sebagai imam, tidaklah mudah, saudara. Dia akan mudah, maksud kita anak-anak, dia akan mudah kalau hal itu diajarkan dari awal hidup, terutama anak-anak kita ya. Orang tua bergumul berat biasanya untuk mengajak mereka berdoa seperti pagi hari ini. Enggak mudah, saudara. Kesulitan-kesulitan fisik seperti susah membangunkan mereka menjadi kendala klasik hari lepas hari. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada orang tua untuk mengajarkan ibadah atau pengenalan akan Tuhan dengan cara yang berulang-ulang. Mengajarkan berdoa sebagai gaya hidup bukan terjadi dengan instan begitu saja, tetapi berulang-ulang, kata firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mengajar ibadah itu dengan tekun, yaitu terus-menerus tanpa henti. Orang tua seringkali kalah dalam pencapaian ini. Kalah dengan anaknya ya. Jadi bertengkar, akhirnya ya wis lah. Daripada ribut, ya kalah dengan anaknya. Karena susah diajak, susah dibangunkan. Kitab Ulangan mengajarkan triknya, saudaraku, untuk anak-anak bisa terlatih dengan baik dalam beribadah, yaitu dengan ya membicarakannya, katanya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi tiada hari tanpa membincangkannya firman Tuhan. Jadi apa firman Tuhan? Apa-apa firman Tuhan dihubungkan kepada firman, sesuatu pembicaraan yang nyaman gitu, membicarakan firman Tuhan. Di rumah itu firman Tuhan terus. Berdoa harusnya sesuatu yang menarik ya. Karena Roh Allah ada di sana. Dengan berdoa kita melibatkan putra-putri kita tentunya. Puji Tuhan, sekarang sudah ada doa pagi bagi youth, bagi teruna, bagi anak-anak muda. Kalau anak-anak itu terajarkan dengan cara yang diulang-ulang, maka mereka dengan suka hati dan mudah akan ikut
Memang setiap acara harus dibuat dengan menarik ya, supaya tidak membosankan mereka. Karena mereka anak muda. Jadi saudaraku, mengenalkan ibadah kepada Tuhan, apakah itu doa, apakah itu membaca Alkitab, dan lain-lainnya, sebagai orang tua harusnya punya semangat. Semangatnya harus ekstra. Dan tidak boleh bosan atau menyerah kalau nampak sepertinya susah. Ya. Ini yang saya lihat ya, pergumulan yang berat bagi keluarga-keluarga yang putra-putrinya masih belum ikut beribadah, belum ikut melakukan firman Tuhan dalam peribadatan kepada Tuhan. Orang tua diminta kreatif untuk mengajarkannya agar mereka tertarik. Dunia sangat kreatif loh, saudaraku. Sehingga dunia tahu cara mengajar orang muda mengikuti dunia. Kita tidak boleh kalah tentunya. Jadi kalau saya melihat anak-anak kecil di gereja ya, mereka akan duduk manis bersama teman-temannya dengan gadget-gadget mereka. Karena itulah tiap hari mereka yang diulang-ulang di rumah, di mobil, di restoran, di mana aja mereka sangat dekat dengan gadgetnya. Bagaimana dengan doanya? Bagaimana dengan baca firman Tuhannya? Bagaimana dengan persekutuan mereka dengan teman-teman? Bagaimana dengan gereja? Datang ke gereja beribadah. Ternyata Tuhan katakan harus mengulang-ulang mengajarkannya kepada mereka. Dari semua ini, orang tuanya tentu harus menjadi contoh bagi mereka. Anak kecil sangat cepat sekali dalam mencontoh. Kalau orang tuanya tidak pernah baca Alkitab, bagaimana anaknya suka baca Alkitab? Bagaimana anaknya akan suka berdoa atau beribadah lainnya kalau dia melihat di rumahnya, tidak melihat contoh dari panutannya, orang tuanya beribadah kepada Tuhan. Memberi contoh dalam berdoa atau membaca firman Tuhan, atau juga memberi contoh dalam berbagi pada orang lain dan lain-lain, dia akan lihat. Saudaraku, pastilah apa yang ditabur di dalam Tuhan akan menghasilkan yang ilahi. Kalau saudara dan saya mengajarkan kepada orang-orang muda berulang-ulang dengan sabar, maka besar nanti saudara akan melihat hasilnya yang ilahi itu. Allah pasti menolong kita. Allah akan menolong keluarga-keluarga. Dia memberikan perintah, pasti ada support ilahi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia telah memberikan Roh Kudusnya untuk kita semua untuk hari ini beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Mari saudaraku, kita berdoa.